Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, kita bersyukur ya kita bisa masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Juli. Nah, adik-adik, bulan baru, semangat baru. Nah, adik-adik kita bersyukur ya pada hari ini kita bisa datang kembali ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita setiap hari sekolah ya, dari Senin sampai Sabtu kita sekolah. Mungkin juga ada yang sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtunya libur. Tapi kita setiap hari sekolah. Nah, adik-adik, hari Minggu kita juga sekolah. Namanya sekolah minggu. Nah, tapi apa sih yang membedakan sekolah minggu dari sekolah-sekolah di hari lainnya? Adik-adik tahu? Iya, di sekolah minggu kita bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita mau mendengarkan bagaimana tata cara atau sikap beribadah online yang baik ya. Yang pertama, memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik gunakan mulutnya, gunakan anggota tubuhnya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Nah, yang kedua, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh tidur-tiduran atau baring-baringan, apalagi sambil makan ya. Nah, yang ketiga adik-adik, kita harus mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ya. Jangan stop di tengah-tengah, tapi dari awal sampai akhir ibadah. Dan yang terakhir, bagaimana sikap kita yang baik? Ya, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita, mari kita naikkan pujian sekolah minggu dalam bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Pertama bahasa Indonesia dulu ya. Sambil gerak ya, adik-adik bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan host panjang hidup. 就是学校，住的学校，住的学校，是我们儿童的家庭。亲爱天父，同胞相亲，快乐团结的新生命。学习圣经，真美不停，儿童爱主教会不停。我主命令，乐意专心，一生一生荣耀主名。Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh ke sekolah minggu. Di bulan yang baru, semangat yang baru. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa ada di sekolah minggu. Sekolah minggu adalah sekolah yang berbeda dari sekolah di hari-hari lainnya. Di mana kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bisa kenal Tuhan dengan lebih baik, dan juga mengasihi Tuhan dengan lebih dalam. Kami menyerahkannya Tuhan, ibadah kami pada hari ini, Tuhan pimpin dan sertai, berikan kami semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, coba lihat anggota tubuh adik-adik. Ada apa? Ada tangan, 5 jari. Kemudian adik-adik coba raba. Ada alis, ada 2, ada 1 hidung, ada mulut. Iya. Nah adik-adik, biasanya kita pakai mulut untuk apa? Untuk makan. Untuk apa lagi? Bicara ya. Nah, tapi adik-adik ada satu kegunaan mulut yang lainnya, yaitu apa? Memuji
Tuhan. Iya nih adik-adik, jadi kita mau menggunakan mulut kita untuk bernyanyi bagi Tuhan dari hati kita yang paling dalam ya, hati yang sungguh-sungguh. Hatiku penuh nyanyian untuk Sang Raja kita, Yesus namanya. Hatiku penuh nyanyian. Mari kita naikkan pujian ini adik-adik. Adik-adik boleh duduk. Yuk kita naikkan pujian hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Siapa namanya? Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, menyembah dan memuji kita Sang Raja Yesus Kristus namanya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Iya adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan ya. Bukan hanya hari Minggu, tetapi setiap hari kita mau memuji nama Tuhan. Karena Tuhan selalu baik untuk kita. Nah adik-adik, siapa di sini ya yang di rumah selalu dinasehatin sama papa mamanya? Nah pas dinasehati, dikasih tahu sama papa mama, adik-adik dengar-dengaran gak? Atau malah membantah? Nah, kita harus dengar-dengaran ya. Inilah yang namanya taat ya. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, taat meskipun cuma 4 huruf, tetapi bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Taat yaitu dengar-dengaran dan tidak hanya dengar-dengaran tapi juga melakukan. Ya adik-adik, ketika orang tua adik-adik menasihati adik-adik, adik-adik harus taat, dengar-dengaran dan lakukan. Terlebih lagi Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita di dalam Alkitab, kita harus T-A-A-T, yaitu taat. Kita mau jawab iya ya. Nah, mari kita naikkan pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Ya, kita naikkan sekali lagi. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. T-A-A-T, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau taat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Wah, Nini senang sekali karena hari ini Nini ulang tahun. Wah, ada kado. Punya siapa ya? Pasti kado ini untuk Nini. Kan Nini ulang tahun. Teman-teman, Nini buka ya kadonya ya. 1, 2, 3. Nini. Lause Ahun. Halo Lause. Hayo, Nini mau ngapain nih? Barusan. Ini Lause, Nini mau buka kado di atas meja. Kan ini pasti untuk Nini kan? Ini ulang tahun. Ya, betul sekali Nini. Kado ini untuk Nini. Yeay. Tapi siapa yang kasih kado ini buat Nini Lause? Lausu sendiri yang kasih kado buat Nini. Wah, terima kasih Lause. Nini senang sekali. Sama-sama Nini, Lausu bantu bukain ya. Oke Lause. Tada. Wah, pita yang cantik sekali untuk Nini. Lausu bantu pakai ya. Wah, Nini tambah cantik. Wah, terima kasih Lause untuk kadonya. Nini senang sekali sama kadonya. Nini Sama-sama suka. Nini. Sama-sama. Nini. Selamat ulang tahun ya. Iya, Nini lebih sayang sama yang kasih kado. Nini sayang Lause Ahun. Sama-sama Nini. Selamat ulang tahun. Yeay. Salam adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Senang sekali ya hari ini Lausu bisa bertemu dengan adik-adik walaupun kita beribadah secara online. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, sebelum berdoa, semuanya ya lipat tangan, tutup mata ya. Lausu tidak melihat, tapi Tuhan melihat ya. Ayo kita ambil sikap berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami kembali boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan siapkan hati dan telinga kami. Tuhan juga pakai Lause kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang pernah dapat kado seperti ini pas hari ulang tahun ya? Kado dari papa mama atau dari teman-teman ataupun Lause sekolah minggu. Nah, kalau dikasih kado pasti kita senang sekali ya. Seperti Nini waktu ulang tahun dikasih kado, Nini sangat senang sekali. Kalau adik-adik dapat kado, berarti orang-orang yang ngasih kado itu mengasihi kita ya. Kalau papa yang mama yang kasih kado, berarti papa mama sayang sama kita ya. Nah adik-adik, waktu kita dapat kado memang kita senang sekali dengan kadonya. Tapi kita lebih sayang sama siapa? Sama papa mama yang sudah memberikan kado untuk kita. Lalu bagaimana kalau Tuhan Yesus yang kasih kado untuk kita? Tentu kita harus mengasihi Tuhan ya. Karena Tuhan telah memberikan kado yang terindah untuk kita. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Hari ini Lause ada 2 cerita firman Tuhan. Nanti adik-adik bisa pilih mana yang lebih mengasihi Tuhan. Cerita pertama Lause ambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Yaitu orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah. Nah yang kedua Lause ambil dari juga Injil Markus pasal 12
ayat 41 sampai 44, yaitu persembahan seorang janda miskin. Pada waktu itu ada seseorang yang berlari-lari datang kepada Yesus. Ia ingin bertemu dan bertanya-tanya dengan Tuhan Yesus. Ia bersujud di depan Tuhan Yesus dan bertanya, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk bisa masuk ke dalam surga? Jika engkau ingin masuk surga, maka engkau harus menaati semua perintah Allah. Perintah? Perintah yang mana lagi yang harus aku taati? Engkau telah mendengar perintah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah ayahmu dan ibumu. Semua itu ada di dalam hukum Taurat. Tuhan, semua perintah itu sudah aku lakukan sejak aku muda. Apakah ada lagi? Masih ada satu yang kurang. Jualah seluruh harta milikmu, lalu bagikan kepada orang-orang miskin. Setelah itu, datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah mendengar perkataan Yesus, orang kaya itu menjadi sangat sedih karena ia sangat kaya dan punya harta yang banyak. Ia tidak sanggup untuk melakukan perintah Tuhan. Adik-adik tahu, janda miskin adalah orang yang tidak mempunyai suami lagi ya. Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah ya. Di dalam bait Allah, Yesus duduk ya. Yesus memperhatikan orang-orang di sekelilingnya ya. Lalu datang banyak orang yang di depan Tuhan Yesus ada sebuah kotak persembahan. Yesus memperhatikan orang-orang memberikan persembahannya. Nah, ada orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak ya, karena mereka mempunyai banyak uang ya. Nah, lalu datanglah seorang perempuan miskin. Perempuan miskin ini hanya mempunyai 2 keping uang. Ia juga memasukkan uang 2 keping logam ini ke dalam kotak persembahannya. Melihat hal itu, Tuhan Yesus pun memanggil murid-muridnya dan berkata, sesungguhnya perempuan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang kaya yang lainnya. Karena apa? Kalau orang kaya memberi persembahan, karena mereka punya uang lebih ya. Sedangkan ibu janda miskin ini memberi persembahan dari kekurangannya, yaitu uang yang ia punyai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, adik-adik, dari cerita 2 di atas, siapa yang lebih mengasihi Tuhan? Siapa adik-adik? Pasti adik-adik tahu ya siapa? Perempuan janda miskin itu ya. Karena apa? Perempuan janda ini memberi dari kekurangannya ya. Ia telah mentaati perintah Tuhan ya. Walaupun uang itu hanya untuk menutupi kebutuhan hidupnya, tapi karena ia mentaati perintah Tuhan, ia mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, sedangkan orang kaya itu apa? Dia sudah mentaati perintah Tuhan, dia sudah melakukan hukum Taurat, tapi sesungguhnya ia tidak mengerti inti dari hukum Taurat ya. Karena apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu orang kaya itu tidak mau menjual hartanya dan membagikan kepada orang miskin ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Adik-adik, mungkin kita tidak punya harta yang banyak ya, seperti orang kaya, tapi adik-adik punya apa? Mainan kesayangan, film kesukaan, apalagi sekarang apa? Gadget kesukaan kita ya. Nah, kalau seseorang mengasihi Tuhan, kita harus memberikan apa yang kita miliki kepada Tuhan. Seperti perempuan janda miskin ini ya, yang mau mengasihi Tuhan, yang mau memberikan dari kekurangan, yaitu 2 keping uang logam yang ia punyai ya. Ia memberikan terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kita juga mau mengasihi Tuhan ya. Nah, bagaimana caranya? Yesus berkata kalau kita mengasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 22 ayat 37 berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dan dengan apa kita menunjukkan kasihnya kepada Tuhan? Adik-adik, kita terima kado tidak hanya di hari ulang tahun ya, tapi kita sudah menerima kado yang terindah, yaitu apa? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita ya.
karena anugerah dan kasih Tuhan begitu besar kepada kita, ia rela mati di kayu salib untuk menggantikan kita ya. Karena kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, ia telah memberikan anugerah pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal kepada kita, yaitu di surga nanti. Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Yaitu dengan cara apa? Kita harus percaya kepada Tuhan, mentaati perintah Tuhan, dan rajin membaca firman Tuhan. Nah, sudah itu kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, rajin ikut ibadah sekolah minggu, dan memberikan persembahan terbaik buat Tuhan. Persembahan tidak berupa uang saja ya. Kalau adik-adik punya talenta bernyanyi, adik-adik bisa bernyanyi memuliakan Tuhan. Kalau adik-adik paling punya talenta bermain musik, adik-adik bisa bermain musik untuk memuliakan Tuhan. Itulah tandanya kalau kita mengasihi Tuhan dan mau memuliakan Tuhan ya. Seperti ayat hafalan hari ini berbunyi di dalam Matius pasal 22 ayat 37 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Matius pasal 22 ayat 37 yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah adik-adik, hari ini Lausu juga mau memuji Tuhan bersama Nini. Lausu dan Nini akan bernyanyi memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah boleh ikut nyanyi sama-sama ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan senap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan senang hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat. Yesus cintaku juga. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami walaupun dari kecil kami boleh belajar mengasihi Tuhan dan kami mau menjadi murid Tuhan. Tuhan tolong kami, ajari kami agar kami dari kecil boleh belajar mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang kami miliki di dunia ini. Karena mengasihi Tuhan adalah perintah penting dan utama di dalam hidup kami. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa. Jangan lupa tetap semangat ikut ibadah sekolah minggu ya. Dadah. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku.
Makasih ya Lau Sahun untuk telah menyampaikan firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti Lau Sahun sudah menyampaikan firman Tuhan, siapakah yang lebih mengasihi Tuhan Yesus? Orang kaya atau perempuan janda itu? Nah adik-adik, rupanya perempuan janda itu ya, dia mengasihi Tuhan dengan memberikan dengan sukacita. Nah adik-adik, Lause juga mau mengajak kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus dengan yang terbaik, dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan satu buah lagu, Saya Cinta Tuhan Yesus. Dengan semangat ya. Saya cinta Tuhan Yesus, tulus lurus selamatku. Dengan senap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Sekali lagi. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan senap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Nah adik-adik sudah memberikan dengan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah kita mau menyanyikan satu buah lagu untuk menutupi ibadah kita. Bapa terima kasih. Sambil mengambil sikap berdoa ya adik-adik. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。Mari kita masuk ke dalam doa, kita ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita masuk ke dalam doa. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini Engkau memberikan tubuh yang sehat, kami boleh diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, seperti firman-Mu yang barusan kami dengar, kami mau mengasihi Engkau, jadikanlah kami murid-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, jaga kami, biar minggu depan kami pun boleh diberikan kesempatan dan kesetiaan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita. Minggu depan kita jumpa lagi, tetap semangat, walaupun hanya di rumah tetap semangat ya adik-adik. Ciao, dadah. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru
cinta